Pemirsa, hari ini seluruh Menteri Perdagangan di ASEAN melakukan pertemuan secara virtual. Pertemuan digelar tertutup mendiskusikan bagaimana respons negara ASEAN terhadap tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika Serikat. Dan bagaimana hasil dan serta jalannya rapat Menteri Perdagangan se-ASEAN ini, sudah bergabung sama kami ada Valerie Budianto. Valerie, selamat siang. Bagaimana, apakah rapat ini sudah selesai? Kemudian apa output yang bisa di-share ke publik? Ya Anggi, rapat antara Menteri Perdagangan se-ASEAN baru saja selesai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana rapat ini tadi berjalan sejak pukul 8.30 sehingga kurang lebih ini berlangsung selama 2 jam. Dan rapat ini digelar secara daring, secara virtual, jadi para Menteri Perdagangan ini tidak hadir secara langsung di Indonesia maupun di negara ASEAN lainnya, namun bertemu secara daring dan rapat ini tadi digelar secara tertutup. Namun dijanjikan nanti usai rapat akan dilakukan rilis dan juga statement dari sejumlah negara ASEAN yang hadir hari ini. Jadi oleh karena itu saat ini kita masih menunggu apa joint statement yang akan diberikan mengenai apa hasil rapat antara Menteri Perdagangan se-ASEAN yang baru saja selesai. Nah, terkait dengan rapat hari ini tentunya hal utama yang dibahas adalah mengenai bagaimana respon dari negara-negara ASEAN terkait dengan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, mengingat saat ini kita sedang dalam masa penangguhan, yaitu selama 3 minggu 90 hari. Jadi bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh para Menteri Perdagangan se-ASEAN ini semuanya dibahas tadi secara satu persatu. Tadi rapat ini dipimpin oleh Menteri Perdagangan Malaysia, mengingat keketuaan ASEAN saat ini dipegang oleh Malaysia, sehingga tadi usai dibuka oleh Menteri Perdagangan Malaysia secara bergilir satu persatu, Menteri Perdagangan se-ASEAN ini menyampaikan respon dan juga langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh negaranya sehubungan dengan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Donald Trump, mengingat hampir seluruh negara di ASEAN ini dikenakan tarif resiprokal dengan jumlah yang cukup besar, dan salah satu yang menjadi highlight sorotan juga adalah bagaimana tarif resiprokal ini ditetapkan terhadap Singapura, di mana ini mengalami defisit terhadap Amerika Serikat. Nah, salah satu hal yang menjadi gambaran besar yang sudah kita ketahui meskipun memang tadi rapat ini digelar secara tertutup adalah bahwa ASEAN ini akan menempuh upaya negosiasi dan bukan retaliasi. Jadi akan melakukan negosiasi secara terus-menerus dan bukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Nah, upaya negosiasi ini yang saat ini masih disusun dan kita ketahui bersama, ini juga mengingat karena pekan depan Indonesia akan mengirimkan 3 negosiatornya, yaitu 3 menteri untuk melakukan negosiasi langsung di Amerika Serikat. Meskipun memang kita masih menunggu apa saja pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan dalam rapat tertutup tadi, namun setidaknya kita sudah mengetahui sikap dari Indonesia terhadap tarif resiprokal sebesar 32% yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Setidaknya ada 4 respon dari Indonesia sejauh ini beberapa hari ke belakang. Yang pertama adalah dengan menetapkan melalui negosiasi kebijakan non-tarif, yaitu dengan meningkatkan impor dagang ke Amerika Serikat untuk mengurangi surplus perdagangan. Lalu langkah yang kedua adalah melakukan koordinasi antar kementerian. Salah satu output dari negosiasi dan juga koordinasi antar kementerian ini yaitu dengan melakukan dan juga mempertimbangkan revisi dari PPN dan juga PPH impor terhadap produk Amerika Serikat. Lalu juga Wakil Menteri Perindustrian ini juga mengatakan sedang mengkaji untuk menurunkan TKDN terhadap produk Amerika Serikat. Kemudian hal lain yang juga dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan USTR yang merupakan perwakilan Kamar Dagang Amerika Serikat, dan juga sedang melakukan pertemuan. Kita ketahui bersama kemarin ini sudah dilakukan pertemuan antara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang kurang lebihnya membahas langkah strategis Indonesia-Malaysia. Dan salah satu output yang memang berhasil dicapai dari pertemuan bilateral tersebut adalah untuk memutuskan bahwa nanti seluruh upaya negosiasi ini akan dibawa ke TIFA. Jadi kita ketahui bersama bahwa kesamaan latar belakang, kesamaan visi, kesamaan sikap ini menjadi sangat penting ya antara Indonesia dan juga seluruh negara di ASEAN, karena dalam kurun waktu 90 hari ke depan ini tentunya akan terus dilakukan upaya negosiasi, akan terus dilakukan hal-hal lainnya untuk memastikan bahwa kedua negara, misalnya Indonesia dan juga Amerika Serikat, kemudian juga negara-negara lainnya di ASEAN ini tidak mengalami kerugian imbas dari tarif resiprokal. Ada upaya-upaya dan juga kesepakatan yang bisa dicapai, karena dengan dibukanya upaya negosiasi berarti masih ada jalan tengah yang bisa dicapai antara Indonesia, Amerika Serikat, lalu antara negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN,
dengan Amerika Serikat bagaimana agar hubungan bilateral dan juga hubungan dagang antara seluruh negaranya dapat terjalin secara baik dan pastinya memberikan manfaat bagi setiap negara masing-masing. Kita akan sama-sama nantikan apa hasil dari rilis dari rapat tertutup yang tadi berlangsung sejak pukul 8.30 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Anggi, kembali ke Anda di studio. Valerie Budianto, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.